Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ala fabaina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian seiman, seislam, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mengetahui apa-apa saja yang tersembunyi di ketinggian langit, serta Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha menguasai bahkan di kedalaman lautan. Serta Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas apa-apa saja yang terjadi di muka bumi ini. Maka tidak lain tidak bukan terselenggaranya kehidupan harian kita, termasuk pertemuan kajian online kali ini, adalah atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kajian online ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah ridho atas apa-apa saja yang kita selenggarakan di setiap aktivitas harian kita. Selanjutnya kita persembahkan salam hormat kita yang setinggi-tingginya, salam takzim kita kepada qudwah dan uswatun hasanah kita semua, manusia terbaik yang menjadi idola seluruh manusia, yang menjadi rahmatan lil alamin, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup risalah kenabian. Beliau adalah petunjuk hidup menuju keselamatan, serta beliau adalah sang idola, sang pelopor kebaikan, di mana ketika itu manusia ditutupi oleh kegelapan, manusia diselimuti oleh kebodohan, maka dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercerahkanlah seluruh manusia, terbukalah selimut kegelapan, serta menjadi bermanfaatlah kehidupan manusia. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya nanti di yaumil akhir, serta dapat mencicipi air dari telaga kausarnya, yakninya dengan kita istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti segala apa saja yang beliau contohkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas bahasan yang cukup menarik, yaitu adalah rekonstruksi dakwah kampus menuju peradaban yang bermartabat.
kajian online kali ini wabil khusus kita persembahkan kepada saudara-saudara kita dari Lembaga Dakwah Kampus Al-Muqtadir Universitas Islam Indragiri yang berlokasi di daerah Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Insya Allah kajian online ini akan kita bagi menjadi 2 segmen pembahasan. Segmen pertama adalah kita akan bahas bagaimana kriteria Muslim yang akan membawa peradaban Islam yang lebih baik. Kemudian segmen yang kedua adalah tahapan-tahapan menuju peradaban yang lebih baik. Baik, untuk sesi muqaddimahnya sampai di sini dulu, nanti akan kita sambung kembali. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembahasan segmen yang pertama, yaitu tahapan-tahapan membangun peradaban Islam yang mulia. Kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, maka peradaban terbaik umat ini ya telah berlalu ya. Namun Rasulullah SAW menjanjikan Islam ini akan berjaya dan kembali peradaban Islam ini akan memimpin dunia ya di masa akhir zaman ya. Namun kita tidak akan fokus ke sana. Pada sesi kali ini kita akan fokus kepada tahapan-tahapan menuju kejayaan peradaban Islam itu sendiri ya. Dan nanti kita akan melihat relevansinya terhadap peran ya, lembaga dakwah kampus menuju kejayaan peradaban Islam itu sendiri. Maka tahapan-tahapan untuk menuju peradaban Islam yang mulia itu terbagi menjadi kemudian terbagi menjadi 5 tahapan. Ini buku yang kita pakai sebagai referensi adalah buku Minhajul Islah ya, atau Manhajul Islah. Buku seperti ini, buku Manhaj Islah ya. Penulis adalah Dr. Abdurrahman Al-Musi Ramadan ya, salah seorang ulama Al-Azhari dari Kairo, Mesir. Beliau membagi tahapan-tahapan menuju kejayaan Islam itu menjadi 5 tahapan ya. Yang pertama adalah poros pembentukan personal atau pribadi yang Islami, atau diistilahkan di sini adalah Islahul Fardi. Tahapan yang kedua adalah membentuk keluarga muslim ya, atau takwinul baitil muslimin. Yang berikutnya adalah membentuk masyarakat yang Islami ya, atau takwinul mujtama islamiyah ya. Kemudian berikutnya adalah membentuk tatanan kebangsaan ataupun tatanan negara yang Islami, takwinul daulah islamiyah. Kemudian yang terakhir ya, menuju peradaban Islam yang berjaya, yaitu kedudukan Islam sebagai ustaziyatul a'lam. Nah, maka ini tahapan-tahapan yang panjang yang kita harus lewati. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai aktivis ya dakwah kampus ataupun kader-kader LDK tentunya memahami bahwasanya tahapan-tahapan ini bukanlah tahapan yang sederhana dan juga bukan tahapan yang bisa didapatkan kemudian dengan cara yang mudah ya. Dan juga kita tidak menginginkan bahwasanya atau tidak memaksakan seperti itu tahapan kejayaan Islam ini ya bisa tercapai pada masa kita ini, masa perjuangan kita sekarang. Maksudnya apa? Kita tentu saja tidak ingin memaksakan kejayaan Islam itu harus sekarang ya. Islam sebagai ustaziyatul a'lam harus terjadinya ketika masa sekarang, tidak. Itu Allah a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui.
Namun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah kita ikut serta di dalam perjuangan ini, kita ikut berkontribusi di dalam memperjuangkan Islam yang mulia ini. Nah, baik, kita mulai dari pembentukan poros pembentukan pribadi yang muslim atau takwinul islahul fardi atau takwinul saksiyah islamiyah. Bagaimana kita memahami ciri-ciri muslim, ya, karakteristik muslim yang sejati, ya. Boleh saja kita lahir dari keluarga yang muslim, ya, atau lebih daripada itu kita dilahirkan dari keluarga orang Islam yang berilmu, ya. Betapa banyak hari ini kita lihat anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang katakanlah notabene-nya orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu agama yang matang, tapi anak-anaknya, na'udzubillahi min zalik, anak-anaknya ada yang melakukan kegiatan yang negatif dan seterusnya, yang ini menandakan, ya, bahwasanya keluarga kita belum tentu menjamin, ya, konsistensi, ya, dan kompetensi kita di dalam keislaman, ya. Karena sejatinya tentang bab keislaman seseorang itu adalah tanggung jawab diri masing-masing, ya. Oleh karena itu pemahaman keislaman itu butuh ditumbuhkan dari diri kita masing-masing, ya. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri atau karakteristik muslim sejati yang harus ada, ya, pada diri setiap muslim dan muslimah? Ya, sebelum kita lanjutkan, ya, poin-poin tentang ciri-ciri atau karakteristik muslim sejati, maka Ana ingin menyampaikan teman-teman sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada sebuah atau seuntaian nasihat dari seorang ulama, ya, namanya adalah Abdullah bin Mubarak. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Ya, kadal adab yakuna thulasaili ilmi. Adab itu adalah, ya, kedudukan adab itu, kata beliau, adab itu kedudukannya bagaikan 2/3 ilmu, ya. Sebegitu pentingnya adab sehingga porsinya adalah 2/3 dari ilmu. Maka ketika seorang penuntut ilmu misalnya kehilangan adab, maka boleh jadi kalau kita merujuk kepada perkataan dinukil dari perkataan Abdullah bin Mubarak, boleh jadi kalau seseorang penuntut ilmu kehilangan adab, ia telah kehilangan 2/3 dari nilai-nilai ilmu itu sendiri. Nah, maka ini selalu harus kita ingatkan kepada diri kita masing-masing betapa pentingnya al-adab ini, ya. Maka dalam hal ini Ana ingin sampaikan kepada kita semua, kepada siapapun kita mengambil ilmu, silahkan, ya. Adapun yang memberikan ilmu atau memberikan pembelajaran kepada kita ketika ia bersalah atau ada hal-hal yang tidak kita sepakati atau kita tidak setuju dengan pendapat-pendapatnya, maka jangan cela, ya. Jangankan mencela sesama muslim seperti itu, ya. Bahkan kita mencela orang non muslim pun ya dilarang dalam beberapa hal, ya. Apalagi kita mencela para guru-guru kita, ya, para ulama, para ustadz, ya, para dai dan seterusnya, yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan agama ini, ya. Maka kita jaga adab kita sebagai seorang thalabul ilm, ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, dalam hal ini sifatnya kita hanya sharing saja, ya. Ana memberitahukan apa-apa saja yang difahami dan kita bisa melanjutkan, ya, pada sesi tanya jawab di berbagai media, termasuk di media sosial YouTube, ya, WhatsApp dan seterusnya.
Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama kontemporer ya membagi ciri-ciri atau karakteristik muslim sejati itu menjadi 10 bahagian. Yang pertama, yang paling prinsipil atau yang paling prinsip dari agama ini adalah akidah. Maka karakteristik muslim sejati itu adalah salimul akidah. Ia mesti memiliki akidah yang selamat, yang lurus. Ya. Bagaimana ia bisa mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di dalam hidupnya? Ya, apa yang telah ia utarakan secara lisan dapat diimplementasikan di dalam kehidupannya. Orang yang telah mengimplementasikan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupannya, maka ia tidak mungkin ya terjerumus di dalam kemaksiatan demi kemaksiatan, ya, di dalam kebohongan demi kebohongan, di dalam kezaliman demi kezaliman. Ya. Karena ia tahu konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah apa-apa saja yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadi wajib bagi kita, serta apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya menjadi haram baginya. Orang yang paham atas eksistensi kalimat la ilaha illallah, maka ia akan sangat takut sekali dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salimul akidah juga berarti ya kita hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang paham makna tentang kalimat la ilaha illallah tadi, maka ketika ia beribadah, katakanlah ketika ia sholat hanya karena Allah Rabbul Alamin, dan ia sholat hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dia tidak menyelenggarakan sholat fardu 5 waktu hanya untuk mendulang pahala atau hanya untuk mendulang pujian dari manusia, tidak. Tapi ia serahkan seluruh amal ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karakteristik muslim sejati adalah shahihul ibadah. Ya. Ibadah yang benar. Ya. Kata Syekh Al-Bana, maksud shahihul ibadah ini adalah bukan penyelenggaraan ibadah yang benar menurut prakteknya saja. Namun bagaimana seorang muslim itu ketika ia beribadah benar secara prakteknya pun juga benar secara hakikatnya. Betapa banyak orang yang sangat rajin sekali menjaga sholat fardu 5 waktu, tetapi di luar ruang-ruang sholat ia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak jarang juga kita saksikan bagaimana orang-orang yang katakanlah ahlul ibadah, tapi di luar masjid ataupun di luar tempat-tempat sholat, ia masih cenderung melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tentu saja sholatnya tidak salah, ya. Namun boleh jadi sholat yang telah diselenggarakan sudah benar dalam prakteknya, namun secara hakikatnya, secara prinsip masih belum benar. Dikatakan bahwasanya syarat-syarat ibadah kita itu menghasilkan ketakwaan atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita melaksanakannya dengan kecintaan dan ketakutan, ya. Al-mahabbah wal khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita beribadah itu bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan ketika kita paham tentang hakikat dari ibadah tersebut, ya. Seorang hamba yang beriman, ia paham ia beribadah itu adalah untuk membuktikan, ya, membuktikan bahwasanya Allah itu maha tinggi, Allah itu adalah Rabb yang maha tinggi, serta
ia adalah hamba yang maha rendah, hamba yang rendah, ya. Hamba yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang hamba yang beriman melaksanakan ibadah itu bagaikan ia akan mati besok, ya. Dikatakan di dalam hadis Jibril, ma maknal ihsan? Apa maknanya ihsan? Ya, wahai Rasulullah, kata Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ihsan itu adalah bagaimana kita beribadah, ya, bagaimana engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat. Sesungguhnya Allah melihat engkau. Ya. Nah, maka orang yang beriman ketika ia beribadah, ia akan beribadah dengan mahabbah, dengan cinta. Dia akan beribadah dengan khauf, dengan cemas. Kalau ibadahnya itu tidak diterima Allah, bagaimana? Dia juga akan beribadah dengan ihsan, dengan ibadah yang terbaik. Dia beribadah seolah-olah Allah sedang memperhatikannya. Nah, maka ini karakteristik muslim sejati yang nomor 2, yaitu adalah benar dalam ibadahnya. Tidak hanya benar secara praktik, tapi juga benar dalam pemaknaan atau hakikatnya. Yang ketiga adalah matinul khuluq, ya. Akhlak yang kokoh. Orang yang beriman itu, ya, muslim yang sejati itu adalah orang-orang yang menjaga akhlaknya, ya, menjaga akhlaknya dari akhlak-akhlak yang tercela, serta meningkatkan kapasitas dirinya untuk senantiasa menyelenggarakan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, sebagaimana Rasul kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu memiliki begitu banyak mukjizat, ya. Di antara mukjizat beliau yang mulia adalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang paling mulia akhlaknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas akhlak beliau yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh, ya, dan sungguh wahai Muhammad, engkau itu memiliki akhlak yang azim, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi, akhlak yang unggul, akhlak yang spesial. Nah, maka ini keunggulan dari Rasulullah SAW, yakni memiliki akhlak yang mulia. Begitupun kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memiliki akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia. Kemudian kita lanjut kepada karakteristik nomor 4, adalah seorang muslim yang sejati itu hendaknya memiliki karakteristik yang kuat secara jasmani, qawiyul jism, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yakninya muslim yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan muslim yang lemah, ya. Para mufassir mengatakan maksud muslim yang kuat dan muslim yang lemah ini, ya, baik kuat secara keimanan ataupun kuat secara ruhiyah ataupun secara fisik, ya, kuat secara fisik maupun kuat secara keimanan, ya. Maka muslim yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, atau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, adalah muslim yang kuat keimanannya juga kuat fisiknya, ya. Maka seorang kader lembaga dakwah kampus contohnya, ketika kita hendak mengambil cinta Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang ada sekarang, maka marilah bersama-sama kita menjaga, ya, kesehatan fisik kita, pun juga kita imbangi dengan nutrisi-nutrisi ruhiyah kita agar keimanan kita pun menjadi semakin kuat, ya. Nutrisi keimanan tentu saja dengan kita menimba
ilmu, selalu ilmu agama ya, menambah ilmu agama bisa dengan membaca ya. Kemudian kita bisa mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, mentadaburinya dan seterusnya. Ini nutrisi keimanan. Namun nutrisi fisik ya, sejatinya bukan hanya makan dan minum saja ya, bukan hanya makan dan minum dan tidur saja, tidak. Namun nutrisi fisik kita juga adalah ketika kita menyelenggarakan olahraga secara rutin ya. Ini juga bahagian dari hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karakteristik yang kelima adalah musaqaful fikr ya, adalah intelek dalam berpikir ya. Intelek dalam berpikir ini bagaimana kita sebagai kader lembaga dakwah kampus memiliki referensi yang banyak ya, memiliki literasi yang kuat ya. Katakanlah ketika antum adalah seorang mahasiswa ya di bidang hukum ya, jadilah mahasiswa hukum ya yang kuat literasinya serta banyak referensinya. Ketika antum adalah seorang mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, maka jadilah orang yang paling kompeten di sana ya. Ini yang membuat kita memenuhi ya syarat-syarat untuk menjadi, katakanlah, sebagai seorang muslim sejati ya. Karena seorang muslim sejatinya dari zaman ke zaman ya, dari zaman dulu hingga zaman sekarang itu adalah orang-orang yang kompeten dan intelek dalam berpikir ya. Bahkan banyak sekali kalau kita cari referensinya, ilmuwan-ilmuwan dan para penemu-penemu itu adalah notabene-nya dari kalangan ilmuwan muslim ya. Maka ini karakteristik yang kelima, mustaqaful fikr, adalah intelek di dalam berpikir, kaya literasi dan kuat di dalam literasinya serta kaya dalam referensinya. Nah, maka sebagai seorang aktivis dakwah kampus, jangan sampai kita malas belajar ya, malas membaca buku, apalagi kita malas di dalam hadir di dalam kajian-kajian keilmuan. Nauzubillah min dzalik. Nah, namun yang menjadi catatan dalam hal ini, ketika kita sudah merasa pintar ya, banyak ilmunya ya, sudah banyak membaca dan lain sebagainya ya. Yang penting bagi kita adalah memahamkan diri kita bahwasanya kita ini adalah thalabul ilm. Jangan sampai kita merasa cukup dan jatuh kepada jurang kesombongan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ya. Jangan-jangan ketika kita sombong itu ya, kita itu lagi Allah jatuhkan kepada jurang kemaksiatan yang lain ya. Namanya jurang istidraj ya. Istidraj ini kita dilalaikan atas apa-apa saja yang kita rasa cukup ya. Saya udah punya ini, punya itu ya, dan ibadah saya lancar kok ya. Namun justru ketika itu kita sedang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nilai-nilai ketawaduan. Nauzubillah min dzalik, semoga kita tidak jatuh ke jurang istidraj tadi ya. Baik, yang keenam adalah mujahadah li nafsi ya. Adalah bagaimana kita melawan ataupun berperang melawan hawa nafsu kita ya. Jihad yang paling utama itu adalah berjihad melawan hawa nafsu kita ya. Banyak orang bisa ya turun ke jalan misalnya ketika ada aksi-aksi bela Islam dan lain sebagainya. Banyak orang terhimbau hatinya untuk berjihad dengan tenaganya ya. Namun ketika kita berbicara tentang hawa nafsu kita ya, sulit sekali ya bagi kita rasanya untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Baik nafsu kita dalam konteks syahwat ataupun nafsu dalam konteks nafsu syubhat ya. Ini nafsu syahwat ataupun nafsu ketidaktahuan ya, syubhat ataupun kesalahpahaman seperti itu. Nah, maka
ini jihad yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah kita berjihad melawan hawa nafsu kita, ya. Kemudian karakteristik yang ketujuh adalah haritsun ala waqtihi, ya. Bagaimana kita mampu sebagai seorang aktivis dakwah kampus, seorang muslim, menjaga serta memanajemen waktu kita dengan baik, ya. Kadar dakwah yang baik itu adalah kadar dakwah yang manajemen waktunya bagus, ya. Bagaimana ia bisa mengimbangi aktivitas dia sebagai seorang organisator atau aktivitas dia sebagai seorang aktivis dengan peran dia sebagai seorang mahasiswa, juga peran dia sebagai seorang anak di rumah, peran dia sebagai seorang kakak bagi adiknya, peran dia sebagai adik bagi abang dan kakak-kakaknya, peran dia sebagai salah seorang anggota di masyarakat tempat ia tinggal, ya. Bagaimana kita membagi-bagi waktu kita sehingga kita tidak menemukan, ya, atau paling tidak kita meminimalisir, ya, waktu ataupun jadwal-jadwal harian kita itu berbentrokan, ya. Nah, ini bab tawazun, ya. Bagaimana aktivitas-aktivitas kita itu bisa kita manage sehingga ia menjadi tawazun, seimbang, ya. Jangan sampai kita disibukkan dengan aktivitas organisasi, justru kuliah kita berantakan, ya, peran kita di rumah juga jadi minim, ya, di masyarakat kita jadi tidak berperan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Justru ketika kita belajar, ya, di lembaga dakwah kampus untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik, maka kita mampu memanajemen atau mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ada banyak media yang bisa kita gunakan agar waktu kita termanage dengan baik. Contohnya kita buat daily schedule, ya, di kertas ataupun buku pribadi kita, ya, sehingga aktivitas-aktivitas, jadwal-jadwal yang prioritas per hari bisa kita laksanakan dan setiap harinya bisa kita evaluasi dengan baik. Nah, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah munazamun fi syu'nihi, ya, adalah teratur dalam setiap urusannya. Nah, ini berkorelasi dengan pengelolaan waktu yang baik yang tadi, yakninya kita teratur dalam urusan, ya. Setelah pagi bangun, ya, sampai nanti mau tidur lagi ke tempat pembaringan kita, mau ngapain aja, ya, sudah diurutkan, ya. Saya mau ini, mau melaksanakan ini hari ini, mau melaksanakan ini, dan dipastikan aktivitas-aktivitas harian kita itu adalah aktivitas-aktivitas yang produktif. Jangan sampai kita memiliki 24 jam sama dengan orang lain, tapi aktivitas 24 jam kita jauh lebih tidak produktif dibandingkan orang lain, ya. Justru kita sebagai seorang aktivis dakwah kampus mestilah memiliki aktivitas produktif yang paling maksimal. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya kadar keislaman seorang hamba adalah dengan ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang berikutnya adalah munazamun fi syu'nihi, teratur dalam setiap urusannya. Hendaknya kita sebagai seorang aktivis muslim, aktivis dakwah kampus, memiliki agenda yang tersusun dan terkelola dengan baik, dari hal yang paling prioritas sampai hal yang kurang prioritas. Ketika kita berbicara sebagai seorang muslim yang sejati, maka muslim sejati itu memiliki urusan-urusan yang jelas, terkelola dengan baik, ya. Tidak ada kelola yang satu, kegiatan yang satu, ya, mengambil, ya, atau mencederai hak-hak agenda yang lainnya. Agenda yang satu terjalankan, namun agenda yang lainnya berantakan. Tidak. Seorang muslim yang sejati, ia faham bagaimana menentukan skala prioritas dalam setiap urusannya. Yang ke-9 adalah qadirun ala kasbi. Seorang muslim sejati adalah muslim yang mandiri, muslim yang mampu berdiri sendiri, berdikari dalam konteks finansialnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulailah berusaha walaupun kecil-kecilan. Ini adalah ikhtiar kita untuk menjadi seorang muslim yang sejati, yakni mandiri dan berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah nafiyun li ghairihi. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungannya. Kehadirannya didamba-dambakan, kehadirannya ditunggu-tunggu, dan kehadirannya membuat yang lain
menjadi nyaman dan tentram, ya. Begitu pula lah prinsip dasar seorang muslim adalah membawa kedamaian dan keselamatan. Ini juga yang akan kita tanamkan kepada diri kita sebagai seorang aktivis dakwah kampus, menjadi orang yang penuh kecintaan, kedamaian, serta menebarkan manfaat. Syekh Hasan Al-Banna mengatakan di dalam kitab ini, tidak ada jihad, tidak ada dakwah tanpa jihad, dan tidak ada jihad tanpa tekanan. Tentunya untuk menjadi seorang muslim sejati yang memenuhi 10 karakteristik tadi tidaklah hal yang mudah. Namun kata Syekh Al-Banna, jalan dakwah ini tidak akan terselenggara tanpa adanya jihad. Dan jihad atau perjuangan itu tidak akan terselenggara tanpa adanya tekanan dan cobaan. Maka teruslah berjuang, istiqomahlah di dalam amanah-amanah kebaikan, amanah-amanah dakwah ini. Karena insya Allah dengan kita berjuang, berproses, memenuhi syarat-syarat seorang muslim sejati, di sanalah kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua sebagai aktivis lembaga dakwah kampus adalah orang-orang muslim, ya, adalah orang-orang Islam yang senantiasa berikhtiar berjuang untuk menjadi seorang muslim yang sejati, menyongsong kejayaan peradaban Islam yang mulia insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu hendak memadamkan cahaya agama Allah. Namun Allah yang menyempurnakan cahaya agama Islam ini, walaupun orang-orang kafir tidak menyenanginya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah dan senanglah kita atas agama Islam yang mulia ini, yang telah Allah terangi, Allah sempurnakan cahaya agama Islam ini, yang insya Allah inilah yang akan kita perjuangkan bersama melalui wasilah kita di lembaga dakwah kampus, insya Allah. Terus istiqomah, terus semangat di dalam amanah-amanah kebaikan, jangan pernah bosan, dan kita terus bangun soliditas di dalam komunikasi, koordinasi, serta terus menjadi orang yang menuntut ilmu, ya. Karena sejatinya orang-orang yang berjuang adalah orang-orang yang merasa tidak pernah cukup atas apa yang ia miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan mendidik kita untuk istiqomah di atas jalan dakwah ini. Allahu a'lam bishawab. Demikian dari ana. Akhirul kalam, afwan minkum, fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.